Ini silahkan Bapak. Ini merupakan kopi hasil daripada jadi Bapak produk-produk HHBK kita yang dari kelompok tani hutan yang dibina oleh Dinas Kehutanan itu ada beberapa macam jenis produk Pak. Contohnya satu ini dari ini serbuk gula aren, ini berasal dari KPH Pulau Laut. Yang ini serbuk kayu manis juga Pak ini. Nah ini dari dari Kusan ini Pak. KPH Kusan. KPH Kusan. Ini merupakan UPT kita yang ada di Dinas Kehutanan yang istilahnya membina daripada kelompok tani hutan kita di ini di izin-izin perhutanan sosial yang ada. Dan ini ada kopi Pasak Bumi Pak. Nah ini dari KPH Tabalong. Nah, ya. Terkenal nih ya Pasak Bumi. Dan ini kopi Pasak Bumi ini ada keluaran barunya Pak. Ini merupakan kopi ini Pak, kopi Pasak Bumi, tapi di sini kopi Pamungkas. Di mana di sini juga ada campuran daripada jenis hasil hutan kita yaitu seluang balum yang bisa meningkatkan stamina kita. Oh iya, seluang belum. Seluang belum. Nah, selain itu Pak, kita juga ada di KTH kita itu membudidayakan madu klulut, lebah madu klulut. Nah ini merupakan budidaya hasil budidaya kita Pak. Madu manis ada, madu pahit ada, si madu klulut ada. Dan ini bisa Pak, bisa kita kita campur gitu ya. Ini kopi supaya misalnya bisa meningkatkan kita stamina, jadi kopi dan rasa madunya Pak, jadi gulanya gitu Pak. Jadi nggak ada berbagai macam, ada berupa dari gula aren, ada dari madu juga bisa kita buat menjadi pemanisnya. Nah mungkin itu Pak, bisa dicoba Pak, itu madunya mungkin bisa menjadi pemanis daripada kopi yang disebutkan ini. Silahkan Pak, bisa di ini kan. Iya. Ya aduh. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tentang bagaimana upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan hasil hutan bukan kayu, di mana tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Revolusi Hijau bakal membahas episode tentang HHBK, yaitu hasil hutan bukan kayu, yang menjadikan daerah tersebut sangat bergantung dengan adanya sumber daya pertambangan. Krisis dan ketidakstabilan perekonomian dunia juga ikut mempengaruhi perekonomian yang ada di daerah tersebut. Melihat kondisi ini, pemerintah daerah ingin merubah ketergantungannya dari sektor pertambangan. Program Revolusi Hijau merupakan salah satu program dalam upaya mengurangi lahan kritis akibat kerusakan alam dengan cara melakukan penanaman pohon. Tentunya program ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah hutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Di kawasan hutan Kalimantan Selatan terdapat sekitar 16 jenis hasil hutan bukan kayu, seperti madu, tusuk sate, kayu manis, dan lainnya. Hasil hutan bukan kayu ini juga dikelola oleh masyarakat sekitar hutan
melalui program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial dinilai dapat mensejahterakan petani dengan mengelola hasil hutan bukan kayu, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa melakukan penebangan pohon. Sekarang Rana sedang bersama Pak Sekda Kalimantan Selatan, yaitu dengan Bapak Roy Rizal Anwar. Selamat sore Pak. Sore. Nah, di sini Rana mau nanyain Pak, karena di Kalimantan Selatan kan lagi gencar-gencarnya nih dengan program revolusi penghijauan. Apa aja sih Pak program yang ada di Kalimantan Selatan? Ya, revolusi hijau ini adalah program untuk mengurangi lahan kritis akibat kerusakan alam yang dilakukan, yaitu dengan melakukan penanaman banyak di daerah aliran sungai, kemudian daerah-daerah bekas tambang, bahkan sampai lingkungan-lingkungan perkantoran itu kita lakukan penanaman sehingga terlihat asri dan ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu apa aja nih Pak upaya pemerintah agar melestarikan revolusi penghijauan tersebut? Ya, yang pasti kita melibatkan masyarakat sehingga masyarakat ikut merasakan bahwa ada manfaatnya dengan melakukan revolusi hijau, melestarikan alam, menanam kembali pohon, kemudian mendapatkan hasil dari penanaman pohon itu, jadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Jadi mereka ikut berperan dalam pelaksanaan revolusi hijau dan mensejahterakan mereka, karena dengan hasil hutan mereka ikut menjadi sejahtera. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya nih, di Kalimantan Selatan kan juga ada HHBK ya, hasil hutan bukan kayu. Benar. Nah, apa aja sih Pak HHBK yang dimaksud dan apa aja yang ada di dalamnya? Ya, informasinya ada 16 jenis item yang pasti adalah seperti madu, kemudian tusuk sate, kemudian kayu manis dan sebagainya. Yang ini memang dikelola oleh masyarakat dengan program perhutanan sosial. Ini mensejahterakan petani dengan mengelola hasil hutan bukan kayu tersebut sehingga mendapat pendapatan mereka sehari-hari dan mengakibatkan kesejahteraan mereka. Berarti itu juga meningkatkan perekonomian ada daerah sana kayak? Benar dengan tanpa merusak hutan, tanpa menebang hutan, itu menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Baik. Nah pemirsa, sekian aja cerita dari Rana bersama Bapak mengenai program revolusi penghijauan dan HHBK hasil hutan bukan kayu. Di Kalimantan Selatan terdapat salah satu produsen tusuk sate, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tusuk sate juga biasa disebut tusuk bambu, berasal dari pohon bambu. Benda yang satu ini sudah sejak lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat Indonesia untuk berjualan aneka sate. Untuk pemilihan pohon bambunya pun tidak sembarangan, harus memakai batang bambu yang bagus kualitasnya, karena ini juga menyangkut kesehatan bagi konsumen. Produksi tusuk sate ini sudah berlangsung sejak tahun 2019. Meskipun dalam perkembangannya terdapat kendala, namun seiring berjalannya waktu produksi tusuk sate semakin maju. Selain tusuk sate, terdapat juga produksi tusuk pentol dan tusuk gigi. Pendistribusian produk yang berasal dari pohon bambu ini bukan hanya di Kalimantan Selatan, tetapi juga sampai ke Kalimantan Timur. Sekarang Rana sedang berada di tempat proses pembuatan tusuk sate ataupun tusuk pentol yang ada di Desa Ambutun, Kecamatan Telaga Langsat. Nah, di sini di mana belakang Rana sudah ada proses pembuatannya. Yuk, mari aja kita lihat di mana aja sih proses pembuatannya. Produksi tusuk sate semakin hari semakin dimaksimalkan. Target produksi dalam 1 bulan bisa mencapai 3-4 ton per bulan. Pada awal-awal terjadi pandemi corona sempat terjadi pemberhentian sementara produksi tusuk sate. Namun kini produksinya sudah dapat berjalan normal, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam pengerjaan proses produksinya. Sekarang Rana sedang bersama Bapak Kepala KPH Hulu Sungai Selatan dan Bapak Rudiono. Selamat siang Bapak Rudiono. Selamat siang Mbak. Nah, di sini Rana ingin menanyakan mungkin apa aja sih Pak tujuannya KPH di dalam Hulu Sungai Selatan ini? Jadi tujuan dari KPH yang di Hulu Sungai adalah untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk ikut serta melaksanakan program-program pembangunan kehutanan. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dalam hal ini untuk memproduksi potensi
hasil hutan bukan kayu, diantaranya adalah tusuk sate. Oh ya. Nah, yang sekarang mungkin bisa kita lihat sekarang ada di produksi tusuk sate. Nah, ngomong-ngomong tentang potensial, tadi potensialnya adalah pembuatan tusuk sate. Ya. Untuk pembuatan tusuk sate ini sudah dimulai sejak kapan, Pak? Pembuatan produksi tusuk sate sudah dimulai tahun 2019 ya. 2019. Sudah mulai lama juga, Pak ya? Ya, 2019. Kemudian dalam perjalanannya mungkin ada salah satu kendala lah, tapi ada stagnan yang beberapa waktu. Nah, kemudian kita sekarang mulai laksanakan lagi untuk produksi tusuk sate. Karena sebenarnya memang potensi bambu yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini sangat luas sekali, Mbak. Terutama di areal wilayah KP Hulu Sungai, berarti Kabupaten Hulu Sungai sendiri sekitar 2.500 hektaran. Kemudian untuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah hampir 1.500 hektar untuk potensi bambunya aja. Jadi dengan potensi bambu yang sangat besar ini kita manfaatkan supaya produksi ini bisa maksimal. Dalam hal ini kita produksi tusuk sate dan tusuk pentol ya. Pentol. Dan ada lagi tusuk gigi ya, Mbak. Tusuk gigi ya. Tapi yang lebih banyak peminatnya itu untuk saat ini minatnya adalah tusuk sate, Mbak. Tusuk sate dan tusuk pentol. Tusuk pentol. Ya. Untuk pengirimannya itu khusus daerah Kalimantan aja atau bisa keluar daerah juga, Pak? Pengirimannya pada saat ini untuk di samping untuk keperluan lokal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kita juga mengirim ke Banjarmasin dan sebagian lagi kita kirim ke Kalimantan Timur ya. Nah, jadi memang sudah kita rencanakan harapannya dalam 1 bulan itu bisa memproduksi 3-4 ton ya untuk produksi tusuk sate ini. Nah, ngomong-ngomong karena kita ini dalam masa pandemi, berarti dalam masa pandemi ini apakah di dalam proses pembuatan penusuk sate ini juga sepi atau malah bertambah banyak peminatnya atau gimana, Pak? Jadi memang beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan stagnisasi karena memang pandemi yang terjadi di kita. Jadi namun kita tidak perlu juga harus terlalu kemudian menyalahkan keadaan. Kita coba bangkit lagi, kita produksi lagi supaya memang produksi ini bisa kembali pulih, dan diharapkan dengan produksi yang pulih ini kita bisa meningkatkan pendapatan kepada masyarakat itu, Pak. Oh ya, berarti selama pandemi ini di dalam proses pembuatan tusuk sate ini tetap masih jalan, Pak ya. Setelah pandemi ini apa aja sih, Pak, kelemahan dalam secara pembuatan penusuk satenya? Jadi memang kendala yang dihadapi oleh kita bahwasanya pada saat ini produksi tusuk sate itu ada saingannya lah istilahnya. Bahwa masyarakat itu kan pengennya simpel. Jadi sebagian masyarakat dia tuh memanfaatkan bambu hanya untuk keperluan pembuatan reing ya. Reing. Nah, jadi dengan membuat ring, satu bambu bisa menghasilkan satu ikat dan bisa langsung dijual. Beda dengan produksi tusuk sate yang harus melalui proses. Nah ini kan, dan kemudian mendapatkan uangnya juga melalui proses. Dengan beda dengan pembuatan ring yang begitu dengan modalkan hanya parang, kemudian bisa dengan ukuran sekian, kemudian dibilah, kemudian langsung bisa dijual. Nah ini mungkin yang menjadi kendala, Mbak, kita. Jadi kita memang saat ini ada sebagian masyarakat yang memang memanfaatkan bambu ini untuk keperluan pembuatan ring. Sementara ada sebagian lagi kita pembuatan tusuk sate. Iya. Mungkin itu saja pertanyaan dari Rana kepada Bapak KPH Hulu Sungai Selatan. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa nanti. Produksi tusuk sate ternyata melewati proses yang cukup panjang. Diawali dengan mengambil bagian batang di pohon bambu, kemudian dipotong kecil-kecil dan dibentuk sesuai ukuran yang diinginkan. Proses produksi tusuk sate ini juga dibantu dengan mesin pembulatan bambu untuk membulatkan area permukaan tusuk sate. Setelah itu tusuk sate dijemur sekitar 1-3 hari tergantung cuaca. Proses selanjutnya ialah penajaman tusuk sate agar ujung tusuk sate menjadi runcing. Terakhir finishing ialah menghaluskan permukaan tusuk sate agar halus dan tidak berduri. Kemudian tusuk sate di oven untuk mencegah jamur tumbuh di area tusuk sate. Sekarang Rana sedang berada di pembuatan tusuk sate ataupun tusuk pentol. Nah, Rana mau nanya nih, Kak.
proses pembuatannya itu apa aja sih Kak? Bisa Kakak jelaskan apa aja? Yang pertama kita menebang pohon bambunya dari rumpun bambunya. Habis itu kita potong-potong menjadi ukuran untuk tusuk sate dan tusuk pentol. Habis itu kita potong-potong belah-belah gitu untuk dibikin sekitar 2 cm. Selanjutnya kita kita racah, kata orang itu kan, diracah, dibikin kecil-kecil. Habis itu kita ke mesin pembulatan, mesin untuk membulatkan lidi tersebut. Nah, habis itu selanjutnya kita jemur. Nah, kita jemur selama paling lama 2 hari. 2 hari jemur, ya Pak? Kalau itu tergantung cuaca juga ya? Iya, tergantung cuaca. Kalau tidak, bisa jadi 3 hari. 3 hari ya Pak? Kalau cuaca seperti sekarang ini kan sering musim penghujan ya, iya. Nah, di situ selanjutnya setelah dijemur kita lakukan penajaman. Penajaman itu sudah berbentuk gitu, berbentuk tusuk sate atau tusuk pentol. Nah, selanjutnya itu kita pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing itu ada 2 bagian. Yang pertama kita kita menghaluskan. Menghaluskan biar serabut-serabutnya itu hilang, agar mulus ya Pak ya digunakannya. Gitu. Nah, setelah itu kita open. Open itu yang terakhir. Nah, setelah open baru kita fungsi oven itu untuk apa Pak? Itu untuk mematikan jamur-jamur. Oh iya. Mematikan jamur-jamur. Itu untuk kualitas juga kan. Nah, di situ fungsinya gitu. Nah, ternyata prosesnya lumayan panjang Pak ya. Panjang ya memang. Nah, lalu untuk pengambilan bambunya sendiri langsung dari belakang, tempat di belakang proses pembuatannya ini Pak? Atau ya, untuk sementara selama yang ada di belakang kita ambil yang ada dulu. Nah, setelah itu nanti kita beli ke masyarakat. Oh iya. Masyarakat terdekat dulu. Nah, kalau kehabisan bahan yang di dekat, baru kita ke mana yang misalnya ke gunung-gunung, bisa kita laksanakan itu. Ini di Desa Ambutong ya, Kecamatan Telaga Langsat, Hulu Sungai Selatan. Kalau biasanya seminggunya sekitar minimal 2 ton. 2 ton ya? Sampai 3 ton. Dengan harga berapa aja tuh Pak? Kalau per kilonya sekitar antara 12.000 sampai 14.000 per kilonya. Dan dikirimnya paling jauh ke Kaltim ya Pak ya? Oh iya. Mungkin itu aja Pak perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Perkebunan yang menghasilkan kopi Aranio telah ada semenjak zaman penjajahan Belanda. Sejak penjajahan itu pula, bibit kopi yang ditanam dan dibudidayakan tetap berasal dari sumber yang sama, sehingga menimbulkan rasa kopi Aranio yang khas. Berpuluh-puluh tahun kebun kopi Aranio dibiarkan begitu saja hingga ditumbuhi semak belukar. Namun hal ini berubah sejak permintaan kopi yang meningkat, seiring budaya meminum kopi menjadi semakin marak. Tentunya produk kopi ini menjadi salah satu unggulan hasil hutan bukan kayu yang ada di hutan Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengembangkan potensi hasil hutan di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Antara lain adalah tanaman kayu manis yang kini menjadi salah satu komoditas unggulan di daerah tersebut. Nah, ini adalah kayu manis yang sedang dijemur, di mana kebiasaan warga di Desa Malaris ini merupakan pelestarian dari hasil hutan yang ada di Kalimantan Selatan. Kayu manis merupakan salah satu potensi tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan rakyat tersebut.
Kayu manis memiliki potensi yang besar di masa mendatang karena produksi kayu manis tidak menimbulkan kerusakan alam. Penjualan kayu manis bukan hanya di Kalimantan Selatan, tetapi sudah merambah keluar pulau seperti Pulau Jawa. Petani kayu manis mampu memproduksi sekitar 200 kg per minggu dengan nilai jual Rp63.000 per kilonya. Nah, sekarang Rana sedang bersama petani kayu manis di Desa Malaris, Kecamatan Loksado ya Pak ya? Nah, gimana Pak untuk proses pelestarian yang ada di kayu manis di Desa Malaris ini? Untuk pelestarian kayu manis di Desa Loklahong atau di Desa Malaris sangat meningkat pesat karena mana nilai jual dari kayu manis sekarang sangat melonjak tinggi dan mana juga telah banyak menjanjikan untuk pendapatan ekonomi masyarakat, terutama di kayu manis ini prospeknya sangat besar dan juga tidak mengganggu kerusakan alam, malah membantu untuk menjaga kelestarian alam tersebut, yang mana juga pohon yang banyak ditebang akan tergantikan dengan kebun kayu manis masyarakat yang ada di Desa Loklahong atau di Desa Malaris ini. Untuk penjualannya sendiri, apakah khusus di daerah Kalimantan Selatan atau udah menyebar ke daerah lain Kak? Untuk penjualan dari hasil kayu manis ini sudah sampai ke luar daerah, sampai ke Pulau Jawa, jadi sangat meningkat pesat untuk penjualan produk kayu manis ini. Nah, untuk setiap petani itu dapat memperoleh kayu manis seberapa banyak dan berapa harga jualnya? Untuk tiap petani untuk kayu manis ini secara rata-rata bisa mencapai 200 kg untuk per minggu. Dan nilai jualan saat ini masih bagus, diperkirakan sampai dengan Rp63.000 dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, untuk harapan petani kayu manis di Desa Malaris ini untuk para pemerintah apa aja Kak? Untuk harapan kami sebagai petani kayu manis, harapan besar yaitu untuk pengadaan bibit ataupun budidaya bibit ini lebih berkualitas dan dapat memacu nilai jual serta meningkatkan nilai ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi. Nah, sekian wawancara Rana bersama petani kayu manis di Desa Malaris. Ada beragam hasil hutan non-kayu yang terus dikembangkan oleh masyarakat sekitar hutan guna meningkatkan ekonomi. Pemerintah daerah terus melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang menggeluti hasil hutan non-kayu terkait kemasan, kualitas maupun pemasarannya. Demikian Revolusi Hijau dengan episode kali ini. Saya Rana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPH Hulu Sungai dianugerahi potensi alam yang melimpah, di antaranya bambu seluas lebih dari 3.000 hektar. Pangsa pasar produk bambu tusuk sate atau pentol terbuka lebar. Teknologi mesin pengolahannya pun sudah tersedia, tinggal membina masyarakat untuk mengerjakannya. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat produk kayu manis dan tusuk sate yang harus dikembangkan untuk bisa memenuhi permintaan pasar. Dan pemanfaatan hutan yang tidak kalah menjanjikan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu jasa lingkungan. Dengan cara itu meningkatkan dan memperbaiki hasil hutan bukan kayu, ketergantungan masyarakat dengan produk hutan kayu semakin berkurang karena ada produk bukan kayu yang bernilai ekonomis. Dengan demikian, hutan tetap lestari, masyarakatnya sejahtera.